Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan materi terakhir di bab 8 bangun ruang sisi datar. Semoga kalian dapat menyimak video ini dengan baik dan masih semangat belajarnya. Oke, yang pertama Ibu akan membacakan manfaat setelah kalian menyimak video ini, yaitu menentukan luas permukaan gabungan beberapa bangun ruang sisi datar. 2. Menentukan volume gabungan beberapa bangun ruang sisi datar. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan gabungan bangun ruang sisi datar. Oke, pada kesempatan hari ini Ibu tidak menjelaskan materi lagi, karena sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi di sini Ibu akan membahas beberapa contoh soal gabungan bangun ruang saja. Yuk, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Diketahui balok berukuran 16 cm dikali 16 cm dikali 4 cm. Jika tinggi 6 cm, tentukan luas permukaan bangun tersebut. Oke, kita simak bersama-sama. Di sini adalah gabungan dua buah bangun balok dan bangun limas. Nah, kita di sini diminta untuk mencari luas permukaan. Berarti kalau luas permukaan adalah luas yang di permukaan atau di luar atau yang kulit-kulitnya ya. Berarti kita hanya mencari luas balok tanpa tutup. Kenapa tanpa tutup? Karena di sini kan limas dan baloknya berhubungan. Berarti kan di sini nggak ada daerah ya, kecuali ditentukan dalam soal atau gimana. Tapi kalau untuk ini kita anggap di sini tidak ada sisi atau tidak tertutup. Jadi ini Ibu mencari luas balok tanpa tutup. Ya, kita mencari luas balok tanpa tutup. Bagaimana mencari luas balok tanpa tutup? Kita pakai saja rumus balok, tapi dikurang daerah panjang kali lebar atau daerah tutupnya. Nah, seperti ini rumusnya, lalu kita masukkan angkanya 2 dikali 16 dikali 16 ditambah 16 dikali 4 ditambah 16 kali 4 dikurang 16 kali 16. Dah, 2 dikali 256 ditambah 64 ditambah 64 dikurang 256. Ingat, kalau ada bentuk seperti ini berarti kita harus jumlahkan yang di dalam kurung terlebih dahulu, bukan dikalikan dulu ya. Dah, jadi 2 dikali 384 dikurang 256. Jadi luas baloknya adalah 512 cm kuadrat. Next, kita mencari luas limas. Tadi kan limasnya berarti sini nggak ada penghubung. Berarti kita cari luas limas tanpa alas. Nah, kalau kita mencari luas limas tanpa alas, berarti kita hanya mencari sisi yang tegaknya saja ya, yang ini nih, yang miring. Berarti kita hanya mencari luas 4 segitiga. Dan segitiga itu juga sama. Kenapa sama alasnya? Karena kan ini segitiga alasnya berbentuk persegi. Berarti kan sisinya sama semua ya rusuknya. Berarti kita tinggal mencari 4 kali luas segitiga. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, kita amati dulu nih, alasnya ada nggak? Alasnya sudah ketahui, sini 16 ya kan. Terus tingginya dari segitiga berapa? 6. Bukan, 6 itu adalah bukan tinggi segitiga. 6 itu adalah tinggi limas. Kalau tinggi segitiga berarti yang di sini nih ya berapa? Nah, itu belum diketahui. Berarti tapi kita bisa cari dengan menggunakan Pitagoras. Nih, seperti ini ya, nih Ibu pindah ke sini set. Di sini tinggi limasnya 6, di sininya 8 dari mana? Dari setengahnya ini ya, sudah diketahui 16, terus setengahnya berarti 8. Lanjut kita cari sisi miring atau tingginya dari segitiga yang ini ya. Berarti dijumlah. Berarti akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti akar dari 64 ditambah 36. Akar dari 100 sama dengan 10 cm. Jadi kita bisa langsung masukkan angkanya 4 dikali setengah kali 16 dikali 10. Berarti 4 dikali 80 sama dengan 320 cm kuadrat. Sudah ada luas balok, sudah ada luas limas, berarti tinggal kita gabungkan dengan cara dijumlah. Luas balok ditambah luas limas. 512 ditambah 320 sama dengan 832 cm kuadrat. Jadi luas permukaan gabungannya adalah 832 cm kuadrat. Seperti ini dapat dipahami ya. Next, ke contoh soal yang kedua.
Gambar di samping adalah sebuah kubus dan limas yang alasnya berupa persegi. Tinggi bangun tersebut 27 cm dan panjang rusuknya 15 cm. Tentukan volume bangun di samping. Nah, ini sudah jelas ya, diketahui bawahnya kubus, atasnya limas. Volumenya berarti kita mencari, boleh cari volume kubus dulu, boleh cari volume limas dulu. Ini berarti kita mencari volume limas ya. Volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertiga kali luas alasnya berarti kan persegi, berarti sisi kali sisi dikali tinggi. Nah, sisinya sudah ketahui 15, tingginya sudah ketahui belum? Belum ya, tapi bisa kita cari tahu. Oh, bukan 27 tingginya. 27 itu adalah dari sini ke sini. Berarti kalau kita hanya mencari tinggi limas, berarti berapa? Ingat, ini kan kubus ya. Kubus kan rusuknya sama semua, berarti AE pun 15. Berarti kalau kita mencari tinggi limas, berarti 27 dikurang 15, yaitu 12. Jadi luas volume limas adalah sepertiga kali 15 dikali 15 dikali 12. Volume limas adalah 5 dikali 15 dikali 12. Volume limas adalah 900 cm kubik. Ya, sudah ketahui volume limas, kita cari volume kubusnya. Volume kubus sisi pangkat 3. Berarti sisi kali sisi kali sisi 15 kali 15 kali 15. Volume adalah 3375 cm kubik. Nah, lanjut kita mencari volume gabungannya. Volume gabungan berarti tinggal jumlahkan volume limas dan volume kubus, yaitu 900 ditambah 3375, 4275 cm kubik. Sampai sini dapat dipahami ya. Next, ke contoh soal yang ketiga. Di sini SDN bahagia ingin membuat tenda untuk kegiatan berkemah. Harga bahan tenda adalah 10.000 per meter. Tentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat tenda tersebut. Kurang lebih tendanya bentuknya seperti ini dan ukurannya juga seperti ini. Oke, kita amati bentuknya. Di sini ada bentuknya balok dengan yang ini limas. Yakin limas? Bukan, ini bukan limas. Ini adalah prisma segitiga, ya, bukan limas. Kalau limas kan ada titik puncaknya, ini kan enggak. Berarti ini adalah gabungan balok dan prisma segitiga. Nah, di sini membuat kemah, berarti kan kita hanya butuh yang luar-luarnya saja ya. Berarti kita mencari balok, tapi baloknya itu tanpa alas dan tanpa tutup. Berarti kita hanya perlu luar-luarnya saja kan. Nah, berarti kita mencari luas balok tanpa alas dan tanpa tutup, yaitu rumusnya kurang lebih seperti ini. 2 dikali panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi. Itu daerah yang ini dengan yang belakang, yang kanan dengan yang kiri, ya. Masukkan angkanya. Jadi luas balok sama dengan 2 dikali 16. Luas balok adalah 32 meter kuadrat. Kita lanjut mencari luas prisma tanpa satu sisi persegi panjang. Kenapa tanpa satu sisi persegi panjang? Nah, maksudnya itu sisi yang ini nih, yang di bawah ini. Berarti kan prismanya tidak ada yang ini kan, karena balok dengan prisma itu tidak ada sekat ya, karena kan tenda butuh luarnya saja kan, di atasnya berarti tidak ada ruangannya lagi. Berarti kita pakai rumusnya gini aja, karena ada dua luas segitiga, yang ini dengan yang belakang, dan 2 luas persegi panjang nih, sebelah ini kanan dan kiri. Langsung masukkan rumusnya, setengah kali alas kali tinggi 2 dikali panjang kali lebar. Nah, sekarang kita amati. Alasnya sudah ada belum? Alas segitiga. Oh, udah 6. Tingginya 1 ya, karena kan ini dari sini ke sini 2. Di sini 1, berarti di sini 1 juga. Panjang dari persegi panjang, oh ini 10 ada. Lebar persegi panjang sudah ada belum? Lebar persegi panjang berarti kan yang ini ya. Nah, ini kan belum diketahui ya, tapi berarti kita cari pakai Pitagoras ya. Kurang lebih seperti ini nih, yang segitiga ini Ibu keluarin ke sini. Terus kita ini 1 masukin ya, yang ini 1, di sini 3. Nah, ini udah kita mau cari, ini adalah sebagai lebar dari persegi panjang. Nah, berarti kan sisi miring berarti kita jumlah. Itu 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 1 kuadrat kan 1, 3 kuadrat 3 kali 3 99 tambah 1 10. Akar 10 adalah 3,16. Nah, kalau udah kita masukkan deh angka-angkanya. Nah, seperti ini angkanya ya. Nah, kita hitung. Berarti ini kan 2 kali 2 6 dikali 1 6 ditambah 3,16 dikali 10 berarti 31,6. Berarti luas prismanya adalah 37,6 meter
kuadrat. Sudah ada luas balok, sudah ada luas prisma, berarti kita tinggal tambahkan luas gabungannya, yaitu luas balok ditambah luas prisma. Luas balok 32 ditambah 37,6, jadi 69,6 meter kuadrat. Jadi luas gabungan adalah 69,6 meter kuadrat. Sudah ada luasnya, berarti kita tinggal mencari biayanya. Bagaimana mencari biaya? Berarti kita tinggal kali dengan harga tenda per meternya. Berarti 69,6 dikali 10.000. Hasilnya Rp696.000. Jadi biaya yang dibutuhkan adalah Rp696.000. Oke, sampai sini dapat dipahami ya. Nah, nanti kalian akan menemukan contoh soal yang beraneka lebih beragam lagi. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga yang apa yang Ibu jelaskan dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.